بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan, setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengerti keutamaan besarnya pahala pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya walau habwa, sekalipun mereka harus merangkak. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, Kitab Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah tentang pensucian diri, di mana pada awal kitab telah diterangkan oleh Syekh penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizah keutamaan orang-orang yang memiliki jiwa yang suci, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang-orang yang telah mengotorinya. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, dan sungguh telah beruntung dunia dan akhiratnya orang yang memiliki jiwa yang suci. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki kaidah yang ketiga dari 10 kaidah pensucian diri, pensucian jiwa. Dan sebelumnya, sebagaimana biasanya, senantiasa kami ingatkan melalui pengeras suara ini, saudara-saudara kami pasien dan keluarga pasien, agar senantiasa bersabar dan berihtisab atas penyakit yang Allah Jalla wa'ala uji, dan agar senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana kami juga mendoakan saudara-saudara sekalian agar Allah Jalla wa'ala memberikan kesembuhan yang sempurna dan segera kepada segenap saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, dan ini tidak kalah pentingnya, agar saudara-saudara kami, keluarga pasien dan secara khusus para pasien, tidak memutuskan salat karena sakitnya. Allah Jalla wa'ala yang kita mengharapkan kesembuhan darinya, dialah yang telah mewajibkan salat 5 waktu kepada kita. Dan salat 5 waktu adalah penghubung utama antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainal 'abdi wasyirki awil kufri tarkus salah, riwayat Imam Muslim. Nabi menyebutkan antara kemurtadan, kekufuran, itu adalah meninggalkan salat. Antara seorang hamba dengan kemurtadan, kekufuran adalah meninggalkan salat. Di dalam Sunan Abi Daud atau Sunan Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-'ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah
faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara muslim dengan non-muslim dengan kafir adalah meninggalkan salat. Adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir, telah kufur. Ini hadis Nabi SAW datang dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan salat 5 waktu berjamaah dalam keadaan mereka di medan tempur, farijalan aw rukbana. Tetaplah kalian melakukan salat sekalipun dalam keadaan berlari atau sambil menunggangi kuda. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di awal kitab As-Salah rincian hukum salat. Di sana beliau nukilkan kesepakatan ulama Islam dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa zina, daripada dosa homo, daripada dosa membunuh, daripada dosa merampok, daripada dosa mencuri. Di dalam Islam, orang yang meninggalkan salat itu lebih buruk dan lebih bejat daripada pelaku zina, daripada pelaku homoseksual, daripada pemakan riba, daripada pencuri, dan daripada pembunuh. Hal ini menurut kesepakatan para sahabat Nabi, para tabi'in, murid-murid mereka, tabi'ut tabi'in, dan 4 imam mazhab. Demikian ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya As-Salah. Dan alhamdulillah ibadah salat bukanlah sebuah ibadah yang sulit untuk dilakukan. Nabi menyatakan shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, maka salat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambikal ayman. Kalau engkau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah di atas lambung kananmu sembari menghadap ke kiblat. Jika juga tidak mampu tidur di atas lambung kanan menghadap ke kiblat, fa mustalqiyan. Salatlah engkau dalam keadaan menghadap ke langit. Jika juga tidak mampu, maka sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tidak mampu berwudu, maka bertayamum. Tidak mampu bertayamum karena dia pasien di ruangan ICU atau terikat suatu tiang, maka kata para ulama fikih, dia salat faqidat tahurain. Dia tetap salat sekalipun tidak berwudu dan tidak bertayamum karena kondisi yang tidak memungkinkan. Di dalam Islam, selama akal masih ada, saraf masih sehat, salat itu tidak boleh ditinggalkan kecuali oleh 2 orang saja. Yang pertama sedang haid, yang kedua sedang nifas. Kalau ada keluarga pasien berminggu-minggu di rumah sakit tidak salat, berarti mereka sedang haid atau nifas. Kita berbaik sangka saja, tidak boleh berburuk sangka untuk kaum muslimin. Kalau ada laki-laki yang tidak salat berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, kita berbaik sangka saja, mungkin mereka sedang datang bulan, sedang haid atau sedang nifas, karena tidak diperbolehkan kita berburuk sangka sesama kita umat Islam. Taib ya. Ini masalah salat sangat fatal ya. Saya kira sekeras-kerasnya hati seorang muslim, kalau dia sedang sakit, apalagi sedang sakit parah, tidak mungkin dia minta izin untuk homoseksual. Gak mungkin orang yang sedang sakit parah ingin melakukan zina, ingin membunuh, ingin mencuri. Tanpa disadari, sebagian orang-orang yang sedang sakit melakukan dosa yang lebih besar daripada membunuh, merampok, berzina, yaitu meninggalkan salat. Maka kewajiban yang paling penting diperhatikan oleh keluarga pasien terhadap saudaranya adalah waktu salat, bukan waktu masuknya tim medis. Karena mati dan hidupnya keluarga mereka itu di tangan Allah yang telah mewajibkan salat untuk mereka. Mati lupa minum obat ini tidak berbahaya. Tetapi yang berbahaya adalah mati dalam keadaan meninggalkan salat. Mati su'ul khatimah. Masalah salat adalah masalah yang cukup pondasi, cukup prinsipil di dalam Islam. Dia adalah tiang agama, rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Dan alhamdulillah tiada sulit sedikit pun untuk menegakkan salat.
Ya, dan ada salah satu dari bisikan syaitan dan fatwa yang sesat menyesatkan, yang karena itu banyak orang yang meninggalkan solat. Tengok tinggal sakit, hanapa baik datang bayang singa pai pulih tak ada. Nyan fatwa yang sesat menyesatkan, dan itu bisikan syaitan. Dan itu bisikan syaitan. Fatwa yang sesat menyesatkan. Sehingga mereka pulih tak ada. Sawajamin ron pulih. Siapa yang menjamin? Anda akan sembuh. Sehingga berkata demikian. Yang kedua, Nabi SAW sakit dari semenjak tanggal 11 Safar. Sampai wafatnya, beliau tetap sholat. Bahkan di beberapa hari ketika beliau sakit, beliau meminta untuk dipapahkan, menegakkan sholat berjamaah di dalam Masjid Nabawi. Sehingga beliau diangkat dan dipapahkan oleh dua sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhum. Ini Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi sedang salat dalam Sunan Abi Daud, dipanah oleh kaum musyrikin. Tertusuk sekian anak panah, tertancap di tubuhnya sekian anak panah, dan tetap melakukan salat sampai selesai. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Selama akal masih ada, kewajiban salat tidak gugur. Nabi sedang bertempur di medan jihad di masa itu. Tentunya jihad di masa itu adalah jihad tidak seperti zaman sekarang. Perang zaman sekarang adalah perang pengecut. Ya. Perang lempar bom sembunyi. Perang dalam hutan. Di saat itu perang di tengah-tengah padang pasir. Pedang dengan pedang, panah dengan panah, tombak dengan tombak, tangan kosong dengan tangan kosong. Bersamaan itu Allah katakan kepada nabinya, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian sedang bertempur di medan jihad, tetaplah kalian menegakkan salat, sekalipun kalian melakukan salat dengan cara sambil berlari atau sambil menunggangi kuda. Tetapi karena fatwa yang sesat menyesatkan tadi, banyak orang yang meninggalkan salat. Bahkan gara-gara geja ublang, pekah nak sembahyang luhu asa dengan sumukoh, ente takada ba isya mendum. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan dari ulama su. Nah, ya. Dan dia harus mempertanggungjawabkannya di hari kiamat kelak. Berapa ribu orang meninggalkan salat gara-gara demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Kata penulis rahimahullahu taala, Al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Qala Allah ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فأعظم ما تزكو به النفس القرآن الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعها ومعينها ومصدرها فمن أراد لنفسه التزكية فليطلبها في كتاب الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما ضمن الله لمن اتبع القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, kaidah yang ketiga terkait dari 10 kaidah pensucian jiwa, bahwa Al-Quranul Karim merupakan sumber tazkiyatun nufus, sumber kesucian jiwa. Maka barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah Jalla wa'ala telah memberikan anugerah nikmatnya kepada kaum mukminin. Idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala ia mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, yakni dari bangsa Arab. Dari bangsa Arab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, yang mereka kenal dengan kebaikan, amanah, jujur, kemuliaan, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi karena kesombongan, mereka tetap menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, mensucikan mereka dari kesyirikan dengan tauhid, mensucikan mereka dari bid'ah dengan sunnah,
dan mensucikan mereka dari maksiat dengan ketaatan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan hikmah. Hikmah di sini adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Al-Quran yang disebut dengan hadis. Juga sinonim hadis adalah as-sunnah, ya, al-athar di sebagian penggunaan. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Fa'adhamu ma tazku bihi an-nafsul Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anul Karim merupakan sumber tazkiyatun nufus yang utama. Alladhi huwa kitabut tazkiyah. Al-Quran merupakan sumber pensucian diri. Maka barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka hendaknya dia mencari sumber kesucian jiwa yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Bukan pada sinetron Korea. Bukan pula pada film-film Hollywood atau Bollywood. Ya, itu hanyalah orang-orang yang tidak punya sifat kejantanan saja yang suka nonton sinetron. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Dhaminallahu liman ittaba'a al-Qur'an alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah telah menjamin bagi orang yang mengikuti Al-Quran, Allah jamin ia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka fil akhirah. Kalau disebut akhirah mencakup alam barzakh. Karena alam barzakh adalah pintu akhirat. Adalah jenjang akhirat yang pertama. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "In hadhil qubur awwalu manazil al-akhirah. Faman naja minha fama ba'dahu aisaru min." Alam kubur merupakan jenjang akhirat yang pertama. Barang siapa yang selamat di alam barzakh, selamat dari azab di alam barzakh, maka perjalanan setelah alam barzakh itu akan lebih mudah untuknya. Nah, kata beliau, jaminan Allah untuk orang yang mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran, bukan sekedar hafal Al-Quran. Mengikuti Al-Quran, Allah jamin la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah jamin dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah dari surat Taha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Jalla wa Ala, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Syaibah di dalam musannafnya pada nomor 35.926. Dalam musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah seorang ulama yang semasa dengan Imam Ahmad. Ini ucapan Abdullah bin Abbas. Maka sungguh aneh jika ada orang-orang yang tidak ridha, tidak senang anak kaum muslimin menghafal Al-Quran. Anak kaum muslimin baca Al-Quran. Kubuya hafal Al-Quran yang na pungoin tu. La haula wala quwata illa billah. Menghafal Al-Quran anak mejek pungo, menghafal kasidah hang pungo. Akai kasidah imu apa imu hafu apa ilih menghafal kasidah. Nya hang pungo. Menghafal Al-Quran pungo. Ya, tanpa kita sadari kita terkena kristenisasi. Anak kaum muslimin ingin menghafal Al-Quran, kita takut-takuti. Kubuya hafal Al-Quran sayunyan. Yang napungoin tu ledai menghafal Al-Quran hadis. Subhanallah, menghafal Al-Quran bisa gila, menghafal kasidah enggak akan gila. Menghafalkan syair nyan hang pungo, menghafal Al-Quran ana mi je pungo. Padahal Abdullah bin Abbas menyatakan dhaminallahu liman yatul Qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah jamin orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Tajak tanya dia pegah kupu ya hafal Al-Quran soyunyan. Lebih gaya hafal kitab kuning mendang. Ya hafal kasidah. Nanti lebih gaya. Ya hafal Al-Quran soyunyan apa ngoin tu. La haula wala quwata illa billah. Teruk kenan tanya bangai. Ya yang pengedeh kenang penged. Wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah dari Allah Rabb kalian.
berupa Al-Quran, wa syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran juga merupakan obat untuk penyakit yang ada di hati. Al-Quran obat dari kesyirikan, dari kebidahan, dari hawa nafsu. Wa hudan sebagai petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin dan sebagai rahmat untuk kaum mukminin. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan Al-Quran huwa shifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah wa adwa'ud dunya wal akhirah. Al-Quran merupakan obat penawar yang sempurna dari seluruh penyakit hati, ya rohani, penyakit jasmani, penyakit dunia dan penyakit akhirat. Al-Quranlah obatnya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid keempat halaman 119. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan mereka orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka mentilawahnya dengan tilawah yang sesungguhnya. Maka mereka lah orang-orang yang telah beriman dengan Al-Quran dengan keimanan yang sesungguhnya. Apa maksud tilawah? Di mana Allah memuji mereka orang-orang yang telah mentilawah Al-Quran dengan tilawah yang sesungguhnya. Di dalam ayat ini kata Syekh, wa tilawatul Quran haqqa tilawah. Tilawah yang sesungguhnya adalah takunu biqara'atihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bih. Adalah dengan membaca, menghafal, memahami, mentadabburi dan mengamalkannya. Bukan sekedar bagus bacaan. Ya, tetapi tilawah yang Allah puji dalam Al-Quran adalah membaca dengan benar, menghafal, memahami, mentadabburinya dan mengamalkannya. Ini tilawah yang dimaksud dalam Al-Quran. Ya. Bukan sekedar menghafal bagus suaranya. Lebih parah lagi, mengamalkan tidak, mentadabburi tidak, memahami tidak, menghafal tidak, membaca pun tidak. Yang paling parah. Ya. Mengamalkan tidak, ya, mentadabburi tidak, memahaminya tidak, menghafal tidak, membacanya pun tidak. Bahkan lebih parah lagi, lebih semangat menghafal kasidah dengan syair-syair daripada Al-Quran. Padahal dong kajak but 6 tahun, padahal bawah juz kah hana long. Baru ad-duha paling panjang alhaakumut takatsur. Kasidah kasidah ledat. Syair masa bawah kitabnya kah hafal kamu. Yang benteng Al-Quran pada bawah juz kah. Sedangkan dakwah salaf, mereka mendidik anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran sebelum belajar nahwu, sebelum belajar bahasa Arab, sebelum belajar mustalah hadis, sebelum belajar usulul fiqh, sebelum belajar qaid fiqhiyah. Mereka mendidik anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Karena dengan mereka menghafal Al-Quran, ya, mereka akan terungguli dalam berbagai ilmu agama. Nah, subhanallah ya, ini tilawah, bukan sekedar ya menjadi qari. Tetapi tilawah yang dipuji dalam Al-Quran adalah dengan membacanya dengan bacaan yang benar, waratilil Qur'ana tartila, menghafal, memahami, mentadabburi dan mengamalkannya. Ya, baik sampai musabah pitan dari 5 buahnya. Mengamalkan tidak, mentadabburi tidak, memahami tidak, menghafal tidak, membacanya pun tidak. Namun dengan pede berkata cinta Nabi. Nyampi cinta Nabi hidup bak semajuh bajuh kanduri madang. Bak Isra Mi'raj 3, bak musim Maulud 3, ya, yang baik data yang 4 solat bunuh subuh. Ya, solat 5 waktu tan, baca Al-Quran tan, menghafal Al-Quran tan. Leh yang pegah cinta Nabi, cinta Allah, cinta Rasul. Baik, ya. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Mereka orang-orang yang telah kami anugerahkan Al-Quran untuk mereka mentilawahnya dengan tilawah yang sesungguhnya. Mereka lah orang-orang yang telah beriman dengan Al-Quran dengan iman yang sebenar-benarnya. Takunu bi qira'atihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal 'amali bih. Yaitu mereka yang membacanya dengan bacaan yang benar, menghafal, memahami dan mentadabburinya serta mengamalkannya. Kama fassarahu bidzalika sahabatu wa tabi'un. Demikianlah penafsiran para sahabat dan murid-murid mereka terkait tilawah yang Allah puji dalam Al-Quran. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wa la 'amali bihin. Dulu kami di masa Nabi mempelajari Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat. Kami tidaklah mempelajari 10 ayat berikutnya kecuali 10 ayat tersebut telah kami pahami maknanya dan telah kami amalkan. Demikian mereka para sahabat Nabi mengkaji Al-Quran. Makanya ya di dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah pelajaran tafsir salah satu dari pelajaran utama. Baik tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, ya, tafsir As-Sa'di, ya, dan kitab-kitab tafsir yang lainnya yang dikaji dan dijadikan sebagai pelajaran. Adapun rujukan sebagai referensi maka seperti tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, ya, dan tafsir-tafsir lainnya. Walidzalika yaqul wa qiraatul Quran duna fahmi ma'ani aw al-'amali bih bima jaa fi la tu'addu tilawatan bihaq. Membaca Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya dan tanpa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka orang tersebut belum dikatakan telah melakukan tilawah Al-Quran dengan yang sesungguhnya. Walidzalika yaqulu Fudail bin Iyad rahimahullah. Oleh karenanya Fudail bin Iyad menyatakan, Fudail bin Iyad ini seorang ulama semasa dengan Imam Syafi'i. Banyak pelajaran ya dari kisah hijrah beliau. Ada baiknya saya sebutkan sedikit. Beliau sebelum insaf adalah seorang perampok besar padang pasir. Di watenya betakeun ya apakah melah ngangaian iding urang gebanan ngematang lawan katib mengkeut. Yang dalam bahasa Aceh. Ya. Jangankan bertemu dengan Fudail bin Iyad, orang membawa nama Fudail bin Iyad saja lawannya bisa gemetar. Nya aku pegah bak Fudail bin Iyad, nya kamu ke urang. Ana thot aja lawan Fudail bin Iyad. Perampok besar di padang pasir. Ya, perampok padang pasir ini orang-orang yang nekat. Ya, perampok bak jalan umum li tipak Honda plung yan mandung urang dijut. Ya, ini perampok padang pasir taruhannya nyawa. Kalau yang dia rampok orang yang berani maka akan berantem. Ya. 1v1, 1 lawan 1. Atau yang dia rampok lebih dari 1 orang, nyawa dia akan melayang. Ini Fudail bin Iyad. Beliau taubat disebutkan dalam Syiar Al-A'lam An-Nubala tatkala beliau sedang memanjat tembok sebuah rumah untuk merampok dan mencuri di dalamnya. Di saat beliau memanjat tembok tersebut, tiba-tiba terdengar oleh beliau lantunan ayat suci Al-Quran ayat ke-16 dari surat Al-Hadid dari pemilik rumah. Yaitu firman Allah yang berbunyi, Alam ya'ninil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang punya iman untuk tunduk mengingat Allah dan tunduk mengikuti kebenaran yang telah turun kepada mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan janganlah mereka seperti Yahudi dan Nasara, Ahlul Kitab. Semakin panjang umur mereka dan semakin banyak kesempatan taubat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hati mereka. Dan banyak dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, ini kan cukup pedas ayat ini ya. Semakin panjang umurnya, semakin panjang kesempatan tobatnya, semakin keras. Pertama Allah katakan, orang yang punya iman, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman adanya kematian, adanya alam barzah yang berisikan azab dengan nikmat adanya hari kiamat, adanya padang mahsyar, hisab, as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, di atasnya ada duri-duri besar yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Setelahnya ada al-qantara, ada al-a'raf, ada syurga, ada neraka, ada malaikat. Beriman kepada takdir, beriman kepada para malaikat. Sudah saatnya orang yang mengaku beriman kepada itu tunduk mengingat Allah, mengikuti kebenaran dalam agamanya. Dan orang yang punya iman tidak layak seperti Yahudi dan Nasrani. Kan cukup kereh bahasanya, ya kan? Nah orang keng batang hai, nemu dep be lagi Yahudi, hambeng itu. Ya na orang debit tu lagi yang katanya. Ge tira orang khutbah Jumat atau mimbar, wahai jamaah sekalian, be tagay orang ngeron nemu dep lagi Yahudi. Han roh kepupa tilap di jamaah atau orang yang tengah khutbah lagi kan. Roh kepupa.
Tapi apa kalinya? Allah yang berkata demikian. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani kalian wahai orang yang beriman. Ada apa dengan mereka? Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Semakin panjang umurnya, semakin banyak kesempatan tobat yang Allah berikan kepada mereka, semakin keras pula hatinya. Lah kita apa kurang sudah? Ditegur oleh Allah dengan gempa sudah. Ditegur dengan tsunami juga sudah. Ditegur dengan meledaknya pesawat juga sudah. Ditegurnya kita naik pesawat berulang kali terjadi turbulen. Ya, juga sudah. Ya. Ditegur oleh Allah dengan goncangkan kapal yang kita naik di tengah laut. Ditegur oleh Allah dengan terjadinya beberapa kali insiden lalu lintas yang mematikan tetapi kita tidak mati. Ditegur oleh Allah dengan berbagai teguran yang lainnya. Kalau kondisi kita qasat qulubuhum, setelah kejadian tersebut semakin keras hatinya, semakin tidak salat, semakin berani makan haram, berarti dia kahlil kitab, lagi Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Semakin panjang umur mereka, semakin banyak kesempatan taubat yang kami berikan kepada mereka, semakin keras pula hatinya. Nah, beliau sedang manjat tembok untuk merampok. Tiba-tiba terdengar lantunan ayat suci ini dari dalam rumah. Seketika itu beliau jatuh, tersungkur, mulai menangis dan bertobat kepada Allah. Semenjak kejadian itu, beliau hijrah ke Mekah, pergi ke Masjidil Haram. Beliau fokus beribadah di dalamnya dan belajar kepada para ulama yang membuka pelajaran-pelajaran dalam Masjidil Haram. Sampai menjadi seorang ulama. Bukan napi ditangkap penjara hanya belajar, tiba-tiba tubi penjara kaji ke ustaz kan. Belajar kan. Ya. Napi sebelumnya tapi belajar baru jadi ulama. Fokus belajar di Mekah dan bertobat. Dan disebutkan setiap kali beliau salat, beliau menangis. Mengingat dosa-dosa yang telah beliau lakukan sebelum insaf. Menunjukkan kesucian hati. Jangan baru dua letun. Ya, tajak but. Kadang-kadang karena jaminan jannatul firdaus, surga firdaus. Ya, sehingga kanyaman. Ya, kanyaman. Yang lain neraka jahanam mandumthang. Ya, tidak demikian seorang yang tawadhu. Ya, seorang mukmin tidak demikian. Sekalipun dia banyak berbuat, dia tidak merasa telah berbuat banyak. Ya. Dia tetap selalu harap cemas kepada Allah Jalla wa'ala. Ini Fudail bin Iyadh. Ya. InsyaAllah ya, cerita beliau adalah cerita yang sangat menginspirasi kita. Kata beliau terkait Al-Quran, innama nazal Al-Quran liyu'mala bih. Tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Diamalkan dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sekarang manusia hanya membacanya saja sebagai amalan, tidak lebih dari itu. Kata Fudail bin Iyadh. Beliau hidup di semasa dengan Imam Syafi'i. Apa kiranya kalau beliau hidup di masa sekarang, ia memproyek Al-Quran 7 malam 30 juta. Ya. Jut 7 juta tapi payah neba bawa manok setengah matang, neba kopi miuka 10 juta, nyah na payah neba tak beli, makan minum kabak kamu mandung kata bawa paket. La haula wala quwata illa billah. yang deh kinang penget. Wa idza akrama Allah subhanahu wa ta'ala 'abdahu bi tilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahatin nafsi 'ala al-'amal bihi nala min at-tazkiyati awthar nasib. Apabila Allah Jalla wa'ala telah menganugerahkan kemuliaannya untuk seorang hamba sehingga dia membaca Al-Quran, mentadabburinya, memahaminya dan melawan hawa nafsunya untuk mengamalkan isi Al-Quran, sungguh dia telah disucikan jiwanya oleh Allah Jalla wa'ala. Karena ini hari kerja, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.